Mas, ini kan Lost in Clay nih bakal kolaborasi dengan sebuah yayasan yang kita tahu nih bagus banget programnya gitu. Ngasih pelatihan ke warga binaan di lapas anak. Menurut kita kan semua anak punya hak yang sama ya. Setuju. Untuk dapat akses terhadap kesenian atau akses terhadap pendidikan atau akses terhadap sesuatu gitu. Dari Second Chance udah pasti klik nih. Karena sama-sama kita pengen punya impact yang baik. punya impact. Terus memberikan kesempatan kepada siapapun itu untuk mencoba hal yang positif gitu ya. Ada nama Are You Lost? Jadi kayaknya ini emang Lost in Clay ya, tapi sesuai namanya kita ditanya Are You Lost, dan gue bener-bener lost saat ini. Coba kita cari-cari dulu ya. Bukan ke sini kan? Iya, kayaknya bukan. Coba ke sana. Let's go. Oke. Oh, ini paling atasnya untuk di gedung Trisno. Trisno apa ya? Nanti gua cek lagi. Gua agak lupa nama gedung Trisno apa gitu. Oke. Oh ya, ini kayaknya kita udah sampai nih. Ini Pan, have you seen Lost in Clay? Ya, sekarang artinya gua udah nggak tersesat lagi. Misi Mas. Oh ya, halo Mas Dwiki. Halo. Jadi benar-benar tersesat gue tadi. Iya, mas. Emang sesuai nama. Jadi sekarang artinya masih lost nggak nih Mas? Masih lost. Lost in Clay. Oh, ternyata ini studionya ya Mas ya? Iya, betul Mas. Kita Ini studionya di sini. Iya. Wah, tersembunyi. Banyak banget. Sumpah tersembunyi bener. Jadi saya tempat tadi hampir ke bawah lagi sih. Ternyata itu tangga lantai 4 ya? Iya, itu tanggal lantai 4. Mas tadi mau nginfo, ini nama gedungnya apa tadi? Gedung Trisno Sumarjo. Oh, Trisno Sumarjo. Trisno Sumarjo. Oke. Jadi nama gedungnya Trisno Sumarjo. Ini kita ada di lantai 5. Jadi ya kurang lebih gini. Mau kita lihat suasananya. Mas, ini emang buka dari pagi ya? Buka dari pagi kita, dari jam 10 pagi. Sampai malam. Sampai malam? Sampai malam. Di jam berapa Mas? 9 malam. Tapi paling malam pernah sampai jam 10, 11. Itu karena demand-nya banyak? Karena demand. Oh wow. Karena nungguin. Sambil main biar puas mainnya. Oke. Mas, ini saya pengen ngobrol-ngobrol Mas. Boleh. Ya ngobrol-ngobrol seputar Lost in Clay gitu. Ya mungkin bisa sempetin waktu. Siap, ayo Mas. Ayo Mas, biar. Ayo. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama owner ya dari Lost in Clay, Mas Dwiki. Gas. Oke, jadi sekarang kita udah sama owner dari Lost in Clay, Mas Dwiki. Mas Halo. Dwiki apa ya? Mas Dwiki Ahmad. Oh, Mas Dwiki Ahmad. Yeah. Jadi teman-teman bisa ngecek LinkedIn. Kok LinkedIn ya? Ya intinya kita langsung disuguhkan apa ini Mas kalau kita sebutnya? Clay, stoneware clay. Stoneware clay. Atau tanah liat. Tanah liat. Ya, jadi intinya kita udah disuguhkan tanah liat. Ya mungkin kita nanti mau diajarin ya Mas ya. Yeah. Tapi sambil ngobrol-ngobrol nih. Boleh Mas. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol nanti kita coba ini kita bikin cobain sesuatu ya. gitu. Mas, ini kan Lost in Clay ini terbilang udah lama ya di Taman Ismail Marzuki, bener gak sih? Udah sekitar 1,5 tahun Mas. Wah, 1,5 tahun? Udah 1,5 tahun Taman Ismail Marzuki. Oke. Itu berarti 2024 kemarin ya? Iya. Tapi itu langsung demand-nya sebanyak itu gak sih? Enggak lah. Oh enggak? Sempat Bertahap. ada? Oh ya? Iya, jadi sempat karena kan kegiatannya baru juga, kita lumayan harus banyak kenalin. Terus waktu itu kebetulan sih Taman Ismail Marzuki ini baru selesai dipugar Mas. Oke. Jadi secara aktivasi belum banyak. Oh. Tapi sebenarnya kalau orang untuk lalu lalang di Taman Ismail Marzuki kan lumayan banyak tuh. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya ada kegiatan reguler kayak gini. Iya. Alhamdulillah di 2025 lumayan rame lah. Tapi itu di bulan pertama kayak Mas misalnya kayak sempat ada pesimis nggak sih di bulan pertama gitu? Enggak sih, langsung. Oh ya? Langsung rame? Enggak, kalau pesimis mah enggak ya, kita harus optimis terus aja. Iya benar sih, emang harus optimis. Kalau rame atau enggaknya ya kita usahain aja supaya tetap hidup aja tempatnya kayak gitu. Ya waktu itu rencananya di bulan pertama tuh fokusnya apa tuh untuk biar bisa rame nih gitu? Kita waktu itu fokusnya ngenalin dulu aja ke pengunjung yang biasa ke tim. Sebenarnya ramenya di tim tuh ke perpustakaannya Mas.
Iya. di perpustakaannya. Jadi kita coba bikin sign edge di daerah perpustakaan. Jadi orang-orang yang pulang dari perpus ngelihat sign edge kita, wah ternyata ada kegiatan pottery class di Taman Ismail Marzuki kayak gitu. Itu fokus pertama kita. Oke. Yang kedua, terus kita bikin banyak kolaborasi tuh sama komunitas, sama tempat. Komunitasnya khususnya yang ada di tim juga atau? Enggak, yang di sekitaran luar-luar, Oh, Jabodetabek. Yang di tim juga ada. Oke. Kayak komunitas seni kan di tim banyak tuh. Banyak. Beberapa kita kolaborasi sama yang di luar juga. Karena kan ini kegiatan yang menyenangkan kalau buat orang ya. luar turis kayak gitu. Terus sama komunitas-komunitas lokal lah kayak gitu. Oke. Iya, menarik sih itu. Di bulan pertama ya langsung ya pengenalan ke sekitar dulu ya. Tapi BTW kenapa namanya Lost in Clay sih? Karena pengen ngegambarin suasana saat main, Mas. Jadi kan pernah nggak kita kalau lagi fokus sesuatu tuh ngerasa diri kita hilang. Oh iya, Lost. terbawa suasana ya. Iya. Jadi oke. Iya, jadi penggambaran suasana dari mainnya sih kayak gitu. Kayaknya masuk nih namanya kayak gitu, Mas. Berarti ya fokusnya benar-benar pengen ngasih sesuatu yang menyenangkan dari sesuatu yang menyenangkan. apa namanya? Kita sebutnya kerajinan juga nggak sih ini, Mas? Ya, kerajinan Kerajinan tangan ini. Kerajinan tangan. Yang menyenangkan gitu dan sampai-sampai lost in. Lost in. Oke. Saya juga sampai sempat lost in padahal belum sempat menyentuh playnya dari tadi. Dari tempat juga kan, Mas. Dari tempat juga melambangkan itu karena tempatnya di tim lumayan tersembunyi lah. Iya, setuju itu. Bingung juga orang-orang kadang kalau nyarinya harus kemana. Iya. Awal mula kegiatan ini tuh idenya apa ya, Mas? Misalnya kenapa sih pengen bikin kegiatan ini atau misalnya kerajinan tangan clay ini gitu, sampai akhirnya dan nentuin tempatnya di tim gitu. Oke. Pasti awalnya kan dari hobi, Mas. Cuman memang hobi yang nggak terlalu digeluti banget karena secara background pendidikan nggak ke sana. Tapi yang kita pengen coba buat tuh kan wadah seni. Jadi kayaknya di sekitaran Jakarta tuh masih terbatas wadah seni yang affordable pertama. Dan secara akses juga gampang dicapai gitu. Tapi kalau ngomongin seni kadang udah kita terintimidasi duluan. Oh iya. Udah terlalu takut ya? Terlalu takut. Nggak estetik lah, nggak apa gitu. Padahal iya seni juga udah kita mulai dari waktu kecil kan, mau gambar, mau dari sekolah gitu. Cuman akses terhadap ya workshop atau kegiatan seni kan dia nggak banyak, terus nggak semuanya by reservation rata-rata gitu, nggak ada yang bisa langsung datang main langsung kayak walk-in kayak gitu. Oke. Kita pengen bikin wadah seni yang bisa untuk semua aksesnya sama affordable aja sih, Mas. Ya. Mas Dwiki, ini dari tadi penasaran seenak ini megang clay ya. Penasaran ini gimana? Kita buka aja. Boleh. Mau sambil main dulu, bikin apa gitu, ajarin. Jadi gini ya, sebenarnya kalau di Lost in Clay kadang orang kan udah kepatok mikirnya dia harus bikin sesuatu. Oh ya. Diajarkan untuk membentuk sesuatu. Nah, di Lost in Clay sendiri kita nggak terpaku sama bentuk, jadi nggak benar-benar diajarin ini bentuk yang bagus tuh yang kayak gini, nggak kayak gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya pada akhirnya imajinasi aja, karena semua bentuk sebenarnya bagus aja kalau di seni gitu, karena harus bangga terhadap effort sendiri kan. Yes. Ini yang kita coba embrace ke ke teman-teman pengunjung yang datang ke sini, kita hargain effort mereka nyoba hal baru, Mas. Iya, itu kan menarik sih. Susah banget. Iya. Kadang hal simpel kayak gitu kan harus kita apresiasi. Iya. Ini juga sebenarnya kayak lebih ke ngasih pengalaman kali ya. Ngasih pengalaman. Saya sendiri dapat pengalaman yang asik ya. Nah, jadi kalau teknik dasar biasanya kita ajarin teknik-teknik dasar aja, sisanya bebas mau bentuknya apa aja. Tapi yang paling sering kita ajarin itu biasanya bikin mug atau gelas. Oh, gelas. Nah, pakai teknik pinching. Jadi teknik pinching ini atau teknik cubit kalau bahasa Indonesia. Dibunderinnya biasa aja? Dibenerin biasa aja, bebas aja. Mau bunder banget, mau enggak juga nggak apa-apa. Oh ya. Yang penting ada space buat mijit. Habis itu tengahnya dilubangin, Mas. Tengahnya dilubangin. Dilubangin, kita masukin jempol ke dalam. Tapi kalau emang udah ahli beda ya, ini masih ada nggak bulat. Nggak apa-apa, Mas. Oke. Tengahnya ya kita tengahnya. tekan.
tekan, Mm-mm. terus kita pijit-pijit. Oh, oke. Ini jadi seru banget kita sambil nyobain pengalaman ngebikin suatu karya menggunakan tanah liat. Ini tolong jangan diintimidasi ya bentuknya. Karya hasil tangan sendiri. Iya. Tapi sesuai sesuai yang keinginannya tadi yang maksudnya Mas Diki bilang ya kita tuh pengen bener-bener orang fun aja gitu. Iya, nyobain fun ini aja. ya. Jadi sebenarnya orang kesini tuh nyari quality time aja mas. Quality time. Oke. Jadi kadang nggak terlalu fokus karya, nggak terlalu kompetitif lah. Kalau di sport kan kompetitif tuh. Kalau di sini lebih ke arah quality Kalau time ini untuk aja. apa Mas? Itu buat nanti air buat kalau kita mau nyambungin, bikin handle. Oh ya, bentar. Oh ini kuas-kuasnya ya. Ada kuas-kuasnya. Iya. Ini kuas. Oh Ini buat alat-alatnya ngukir, buat bolongin, banyak bisa dicobain. Ini? Oh ini ngukir. Mm-mm. Gokil. Oke, nanti kita coba. Ini agak beda kita ya. Memang harus penuh dengan perasaan mas kalau Iya, benar. tekan. Ini bakal saya coba lagi sih ini. Tapi kayaknya menarik. Nanti kalau ada crack, dia pakai tangan aja dibenerin. Oh, Sebenarnya nanti bisa. fungsi air juga bisa kayak gini buat ngerapihin, Oh, tapi iya. kita hindarin deh kalau ada karena nggak terlalu perlu banyak air sebenarnya. Oh, diusahain ya dipoles-poles aja. Iya, dulu ya, dipoles-poles dulu tutupnya. aja pakai tangan. Mas, tapi itu di tahun pertama ada struggle-struggle-nya nggak sih? Ngejalanin ini tuh. Pasti ya. Oh, iya. Mas. Gimana Kalau struggle-nya pasti dari kita ngenalin kegiatan ini karena kan orang masih awam Iya. sama kegiatan pottery ini. Kalaupun ada lumayan lah. Sampai ada yang skeptis nggak sih? Apa sih ini Mas? Iya, ini asing pasti. nih gitu nih. Bikin apa sih gitu? Pasti mas. Emang ada studionya? Ada tapi ada yang langsung nengokin studio nggak? Pas lagi turun ke bawah tuh ngajak-ngajak Pasti. teman-teman. Ada. Oh, ada. Terus ada momen apa yang paling keinget waktu ngebangunin lah di awal-awal minggu awal. Kayaknya minggu awal bakal lebih banyak cerita deh. itu. Karena kan kita banyaknya interaksi sama pengunjung mas. Jadi kita pertama berteman akhirnya, terus dapat banyak input masukan juga buat ngelola pottery ini, dapat banyak masukan cara kita handle customer, cara kita komunikasi bagusnya kayak gimana, cara kita kolaborasi sama komunitas, sama lembaga dan lain-lain. Jadi banyak. Oh, lembaga juga ada yang bekerja sama? Iya ada. Oh, apa tuh Mas kalau boleh spill? Lembaga kita pernah kolaborasi sama Jakpro, Oke. sama Boy MD, Jakarta OSS Energi, ya sama Taman Ismail Marzuki juga kan dia termasuk grupnya. Kira-kira apa hal yang bikin mereka approve dan mau kerja sama? Soalnya waktu itu kita coba bikin ini mas, art market. Art market. Kalau bahasa Indonesia pasar seni. Pasar seni. Art market gitu. Ya kita coba ngehidupin Taman Ismail Marzuki dengan kegiatan-kegiatan yang sebagai brandingannya Pusat Kesenian Jakarta. Iya. Akses terhadap kerajinan tangan dan lain-lain bisa rame tuh di sini. Ya, udah gitu ini juga dekat kampus IKJ. Iya, dekat kampus IKJ dan lain-lain. Ketertarikan bikin kegiatan ini tuh hobi ini ya emang sebelumnya udah sering ngebuat karya dari tanah liat ya Mas. Iya. Yeah. Tapi nggak sampai yang di ini banget sih, sebatas hobi aja. Tapi belum sampai kayak seniman banget lah, harus ngomongin kayak gitu. Karena ya tadi kita fokusnya sebagai wadah seni aja gitu. Kita buka akses. Kita pengennya jadi pintu pertama masyarakat bisa masuk ke dunia seni. Jadi makanya tidak terlalu yang intimidatif harus begini harus begitu. Karena memang pasti punya standaran kan kalau kita pengen ahli. Iya. Cuman kalau di sini lebih ke vibes-nya dulu aja deh, happy-nya, senengnya. Mudah-mudahan kalau dia suka dia bisa banyak eksplor di yang lain. Iya, setuju. Ini awal viralnya di sosmed, tahu nggak sih Mas gimana? Atau ada strategi marketing sendiri kah untuk ngiklan kah di awal-awal sosmednya Lost in Clay? Kan kita
nggak pernah punya budget untuk marketing mas. Dia nggak punya budget iklan, ads dan lain-lain. Organik dong? Organik semuanya. Jadi kita akalin supaya dia muncul di media sosial nih gimana caranya. Berarti kita harus ngasih akses atau fasilitas ke customer atau pengunjung supaya dia mau ngonten. Makanya kita kasih tripod banyak di semua di sini meja. banyak tripod ya, ini juga. Ada tripod meja, ada tripod yang berdiri. Jadi macam-macam itu yang investasi terbaik kita buat ngeramein tempat sebenarnya kayak gitu. Gokil. Setuju sih ya. Karena kan ya intinya kita punya keterbatasan lah soal marketing dan lain-lain. Jadi daripada kita nge-spend banyak banget, lebih baik kita lihat yang ada aja yang bisa kita manfaatin benar-benar gitu. Ya di balik itu sebenarnya juga cocok juga ya untuk kegiatan. Ini kan kegiatan dari mereka sendiri yang ya kenapa enggak untuk dipost sama mereka sendiri. Karena kan mereka pada nyari momen, pengen punya momen kebahagiaan sama temennya, sama pasangannya gitu. Ya kita fasilitasin itu aja. Mas, ini kan Lost in Clay nih di tanggal 23 Juli nanti kan bakal kolaborasi dengan sebuah yayasan yang kita tahu nih ini bagus banget programnya gitu, yaitu ngasih pelatihan ke warga binaan di lapas anak untuk memperingati Hari Anak Nasional. Nah, pandangan Mas Dwiki tuh tentang warga binaan ini khususnya di lapas anak tuh gimana Mas? Seneng lah, kita punya kesempatan, pertama kita punya kesempatan buat nengokin. Waktu itu kita survei ke sana. Jadi menurut kita kan semua anak punya hak yang sama ya. Setuju. Untuk dapat akses terhadap kesenian atau akses terhadap pendidikan atau akses terhadap sesuatu gitu. Kita nggak boleh judging bahwa anak-anak binaan itu punya masa lalu gitu. Jadi setelah kita lihat terus riset juga, ya kenapa enggak kita coba bikin kegiatan di sana, bisa kolaborasi sama yayasan gitu. Karena Lost in Clay sendiri, karena saya seneng sih sebenarnya berkegiatan sosial dan saya pengen punya impact juga. Lost in Clay itu harus punya impact. Jadi ke masyarakat. Makanya di Hari Anak Nasional ini harapannya punya impact, yang jelas punya impact sosial. Terus ya semua anak sama aja sih gitu, nggak ada dia ada masalah dan lain-lain gitu. Mau dia binaan atau apa, tapi ini jadi kesempatan baru, pengalaman baru juga buat Lost in Clay juga. Bahwa kegiatan seni tuh ya bisa untuk semuanya, kita buka akses untuk semua orang gitu. Kira-kira dari keterampilan yang misalnya nih nanti para warga binaan khususnya di lapas anak ini, lokasinya Bandung ya Mas? Iya, lokasinya di Bandung. Itu apa ya, kira-kira manfaat apa sih yang bakal mereka bawa suatu saat gitu dari keterampilan ini? Jadi kalau ini kan hobi yang pasti punya nilai ekonomi Mas, karena produknya tuh banyak dicari orang. Tapi untuk rekreasional, tadi untuk healing, untuk bisa tenang, untuk sekedar ada kegiatan baru, hobi baru, itu penting buat dipunya sama anak-anak gitu. Tapi ketika nanti dia dewasa, dia pasti punya nilai ekonomi Mas. Gitu. Kalau buat anak-anak pasti rekreasional dulu gitu. Tapi nanti ketika dia dewasa, kegiatan kayak gini tuh pasti punya nilai ekonomi. Gitu. Jadi jangan ragu untuk nyoba suatu hal dari muda ya, dari anak-anak gitu. Apalagi yang positif kegiatannya. Positif kayak gitu. Setuju. Mau cuman baca buku aja nanti dia pasti punya nilainya sendiri gitu. Setuju. Apalagi ini kan seni kriya yang dia punya nilai fungsi dan punya nilai ekonomi gitu. Jadi pasti kedepannya ada bermanfaat banget lah kalau buat anak-anak gitu. Setuju. Oke Mas, balik ke artinya balik ke topik tadi tuh. Mas Dwiki emang sesuka itu ya dengan ranah sosial yang memberikan impact positif ya. Senang banget. Karena semuanya tuh penuh effort sih, termasuk ini ya. Ini kayak kita juga mungkin nggak terpikir untuk
ini harga bahan baku berapa segala macam ya, tapi fokusnya kepada impact positif. Iya. Nah terus saya mau nanya juga nih, gimana waktu awal kali dapat ajakan kolaborasi sama Second Chance Foundation, Yayasan Second Chance untuk pelatihan di lapas anak? Waktu itu sebenarnya kalau proses kolaborasi mungkin dari ketertarikan aja ya, mungkin dari Second Chance ngelihat Lost in Clay banyak kegiatan juga di luar, itu tertarik. Tapi sebenarnya karena ada interest yang sama aja. Setelah ngobrol ketemu langsung Mas, sama waktu itu sama Mas Windo. Kita ngobrol panjang lebar tentang, Mas saya pernah kegiatan ini. Saya pernah, ya banyak cerita lah, ternyata interestnya sama bahwa kita memberikan impact lah gitu, impact terhadap ranah sosial di Indonesia gitu. Apalagi kalau Second Chance kan Indonesia gitu, skupnya lebih besar lagi gitu. Nah, sementara Lost in Clay masih lokal nih, kenapa nggak kita kolaborasi aja gitu. Pokoknya setiap kegiatan sosial kita pasti senang banget gitu. Gitu. Iya. Jadi dari cerita Mas Windo dari Second Chance udah pasti klik nih. Karena sama-sama kita pengen punya impact yang baik. Punya impact. Terus memberikan kesempatan kepada siapapun itu untuk mencoba hal yang positif gitu ya. Udah gitu di satu sisi keterampilan ini tuh emang ya itu tadi ya, untuk mungkin misalnya masih anak-anak itu sifatnya rekreasional, tapi kalau misalnya dewasa nanti ini juga nggak nutup kemungkinan untuk ke ranah ekonomi. Iya. Itu keren itu sih. Jadi kegiatan ini pure emang nggak ada bayaran kelas lah dari Second Chance. Terus Masnya juga ya benar-benar ingin ngisi kegiatan bareng ya. Iya, isi kegiatan bareng. Seru kalau satu interest kita bisa ngeksplorasi banyak hal gitu. Yes. Apalagi waktu itu kita sempat survei bareng. Jadi pengen ngasih banyak impact selain pottery juga gitu di lembaga-lembaga kayak gitu. Karena pasti banyak hal yang bisa kita kolaborasiin gitu. Iya. Bahkan ya sebenarnya ini nggak hanya untuk lapas anak ya. Jadi sempat dengar-dengar katanya ya kegiatan kalian tuh juga nanti ke lapas perempuan. Iya. Yang dewasa lainnya juga. Itu juga. Harapannya kalau misalkan kita dikasih kesempatan lagi, kenapa enggak gitu? Karena banyak yang bisa kita kolaborasiin. Sebenarnya pengennya juga ke depannya kita bisa bikin pameran karya. Jadi karya-karya dari semua lembaga pembinaan kita kumpulin di sini. Ntar kita bikin pameran. Terus kan mereka juga punya ini Mas, kalau nggak salah kerajinan tangannya sendiri, produksian kerajinan tangan, makanan dan lain bisa kita bawa juga ke sini gitu. Sebenarnya saya juga nggak sabar sih untuk mau lihat kegiatan ini, karena kebetulan nanti saya juga ikut mau ngelihat Lost in Clay bareng Second Chance untuk ngisi kegiatan. Jadi kayak asik apa ya nanti ya? Iya pasti. Oh jadi setelah workshop itu juga rencananya juga karya-karya mereka tuh akan dipamerin di sini ya? Iya. Gitu. Kalau ya kita sih pengennya kayak gitu, nanti kolaborasi lanjutan kita coba bikin di banyak kota. Terus pada akhirnya kita bikin satu pameran besar. Nah terus buat Lost in Clay sendiri nih, saat ini kan ada di Jakarta, dengar-dengar juga ada di Bandung. Iya. Itu duluan mana waktu? Jakarta sama Bandung dulu? Kita base-nya yang pertama di Jakarta dulu. Oh ya? Jakarta awalnya. Baru setahun kemudian kita buat yang di Bandung. Karena ngelihat Bandung ya punya karakternya masing-masing lah, kita coba. Nah, rencana tuh mau buka nambah lagi kah di beberapa pengen kota? Sih, pengen di beberapa kota besar lah kayak Surabaya, Medan dan lain-lain. Kita masih coba lihat-lihat dulu lah gitu. Tapi kita pasti fokus di Bandung, Jakarta dulu untuk saat ini karena masih banyak nih PR-nya. PR menyenangkan ya, kayak kita pengen banyak collab lagi sama banyak hal gitu. Termasuk sama Second Chance gitu. Iya. Ya emang ini perjalanan panjang lah, tapi menyenangkan sih. Yes. Oke, jadi
artinya kalau misalnya kita lihat sendiri ya Mas Dwiki ini emang sesuka itu sama kegiatan sosial yang artinya juga nggak hanya cuma menyenangkan dan positif gitu, tapi ada nilai-nilai lainnya yang bisa memberikan impact yang lebih baik gitu ya untuk siapapun itu ya, bahkan termasuk ke teman-teman warga binaan. Oke, saya mau lanjutin kegiatan berikutnya yaitu mewarnai sama Mas Dwiki. So, kita lanjut di part selanjutnya. Yuk.